Carikan saya orang Pak yang bangkrut karena dermawan. Cari. Saya banyak mendapat informasi. Salah satu sebab Pak Haji Halim bisa seperti sukses sampai sekarang ini karena dermawan. Carikan saya orang pelit, orang-orang yang dermawan disenangi orang, di bangkrut. Tidak pernah kita dengar, Ustadz itu rumah putih kaya dulu, hanya karena dia dermawan bangkrut. Tidak ada Pak. Dan tidak ada orang tidak senang orang dermawan. Saya mau tanya, bapak-bapak senang menantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Waqala idan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres, Islam secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek. Lebih baik kau tidur di rumahmu. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Lebih baik kau rehat. Tapi karena kita mengharapkan bungkusan, bukan kan? Nah, kalau begitu ndak usah, bawa sini bungkusan, saya bawa pulang. Ya, tapi kita datang ke tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi setan agar kau tidak dengar ceramah. Ndak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Gimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih kau pegang juga HP-mu? Bukan kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Bagaimana Bapak mau konsentrasi dengar ceramah kalau sibuk dengan HP? Itu setan itu. Termasuk itu konsumsi di depan. Bisa jadi kena godaan setan. Begitu sudah terima satu, dia goda setan. Buka. Apa isinya? Buka apa isinya? Bagaimana setan supaya kita tidak dengar ceramah? Sudah dibuka, dia bilang setan. Coba, makan, coba. Enak enggak? Itu setan. Supaya apa? Supaya kita tidak dengar ceramah. Maka ibu bapak simpan dulu HP-nya. Bisa? Bisa? Simpan dulu HP, tidak usah merekam. Bisa? Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Baru disimpan HP-nya. Enggak? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Tuan-puan yang saya hormati, saya perlu jelaskan. Ini rahasia ya, jangan kasih tahu yang tidak dengar. Ini rahasia. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan sama saya. Mana manusia yang tidak ada dosanya? Ini di depan saya. Muka-muka penuh dosa juga ini Pak. Ini yang bicara. Banyak juga dosa saya. Jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Bapak pikir semua nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam saja, manusia pertama, nabi pertama, ada dosanya. Apa dosanya? Makan buah huldi. Iya. Nabi Ibrahim, kakek dan bapak para nabi, ada dosanya? Ada. Bohong ketika dia diri Raja Namrud?
Nabi Yunus ada dosanya. Dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan tugas dakwanya. Nabi Nuh ada dosanya. Dia gagal didik anaknya. Itu Nabi. Apalagi bapak-bapak yang banyak pinjol. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya. Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Saya kasih ilustrasi sederhana. Contoh paling gampang. Mohon maaf. Ya. Bapak lihat ini. Lihat ini. Bapak lihat ini. Anggaplah ini bohong sama istri. Rapat ternyata pergi merapat. Anggaplah ini bohong sama suami. Alasan pergi pengajian. Pengajiannya setengah jam, gosipnya 2 jam. Anggaplah ini nipu bos di kebun sawit. Anggaplah ini kasar bicara sama pembantu. Nih, dosa. Lihat. Lalu ketika saya simpan di belakang ini, Bapak lihat? Bapak lihat? Bapak lihat enggak ini yang tadi? Inilah kebaikan-kebaikanmu. Salatmu, puasamu, zikirmu, salawatmu. Itulah makna dari hadis. Tutupi segala dosa dan kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Kenapa? Tidak kelihatan. Banyak amalnya. Maka tuan-tuan yang merasa banyak dosa supaya masuk surga, amalmu, kebaikanmu harus lebih banyak daripada dosamu. Kalau kamu tidak bisa berbanyak amal, jangan tambah dosa. Itu makna tutupi dosa-dosamu dengan memperbanyak kebaikanmu. Maka saya mau ajak memperbanyak kebaikan malam ini. Caranya apa? Salawat. Karena orang kalau kumpul, salawat sendiri, 1 kali salawat, 1 keutamaan. Tapi kalau berjamaah seperti ini, sekali salawat, pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Saya mau ajak salawat, bisa? Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait Bapak Haji Halim beserta keluarga, guru saya Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar yang hadir di tempat ini, guru kita Habib Umar Abdul Aziz yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali kota terpilih. Bapak berdoa umur panjang. Siapa tahu ajal menjemput Bapak tidak jadi dilantik. Doa umur panjang sampai bulan 2. Bapak Kemas Yahya Jampitsus pada zamannya, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah. Teristimewa sahabat saya yang memaksa saya datang ke sini, Kok Awi Liu itu beliau. Tuan Haji, sebenarnya saya sudah 6 hari disuruh istirahat sama dokter karena saya sakit, tapi beliau telepon, ini teman saya. Karena beliau teman saya juga, kalau saya ke Palembang beliau selalu bantu saya. Beda agama, beda tampang, tapi sama untuk kebaikan. Sangka baik, itu beliau ya, Ko Awi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada seorang manusia kaya, Masya Allah, kaya sekali Pak, tapi hebatnya dermawan. Banyak saya lihat orang kaya pelit. Masya Allah, pelitnya Pak, biar kesurupan
Nggak mau juga kasih harta. Sudah kesurupan. Nggak mau. Pelit Pak. Tapi ini kaya dermawan. Kaya dia bantu orang. Seluruh makhluk yang ada di langit memujinya. Hebat kau ini. Kaya dermawan. Kaya pemurah yang banyak. Kaya pelit serakah. Lalu apa kata setan? Dia begitu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Tidak mungkin dia begitu. Kata Allah, saya lebih tahu dari kau. Kata setan, kalau begitu berikan saya kesempatan menguji imannya. Kata Allah, silakan. Datanglah ini setan. Dia uji, dia coba apa? Hancur seluruh hartanya. Yang tadinya kaya bangkrut. Seluruh kebunnya terbakar. Seluruh binatang ternaknya kena hama, mati, mendadak miskin. Kan memble Pak. Kaya tiba-tiba jadi kere. Saya berdoa, ya Allah, kalau ada harta yang kau berikan, biarlah saya yang tinggalkan harta itu. Jangan dia yang tinggalkan saya. Bayangkan kalau tadi punya mobil tiba-tiba hilang, memble kan Pak. Tapi kalau kita yang tinggalkan mobil, tidak ada masalah. Tapi hebatnya, setelah datang setan dia goda. Manusia yang cerita ini namanya Nabi Ayub. Kata setan, Yub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Dia ambil hartamu. Tuhan macam apa itu yang kau sembah? Dia ambil hartamu. Berhenti kau sembah. Apa kata Ayub? Setan. Harta ini titipan Allah. Ini Allah yang kasih dititip. Namanya titipan. Kalau yang punya mau, ambil. Dengar ini yang kaya. Ada orang kaya di sini? Ada? Dengar baik-baik ini yang kaya. Ada anak orang kaya di sini? Dengar ini anak orang kaya. Punyalah sifat seperti tukang parkir. Coba lihat itu tukang parkir Pak. Banyak betul mobilnya Pak. Sampai puluhan mobilnya dengan segala macam merek. Begitu orang ambil mobil, dia santai. Datang yang punya mobil, kasih 2.000. Mohon ikhlas Pak, 2.000 aja. Dia tidak pernah marah. Kenapa? Karena dia yakin ini bukan mobil saya. Titipan. Ini, Masya Allah. Titipan Pak Haji. Kalau Bapak capek, titip ke saya Pak. Titipan Pak. Kata setan, ngapain kau sembah? Tapi kata Ayub, titipan Allah. Dia yang punya, Allah ingin mengambilnya. Silakan. Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati ngontrak-ngontrak. Masih bagus ngontrak ada iman. Yang lebih sial ngontrak-ngontrak, bocor-bocor, ndak sholat lagi. Wow. Apa kata Allah? Kau tengok kan setan? Dia beribadah bukan karena dia kaya, memang karena cinta kepada aku. Hartanya habis, dia tetap beribadah. Setan katakan, karena setan ini tidak pernah berhenti sebelum kita ikuti Pak. Apalagi dia bisik, ya Allah, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau hilang anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Tidak mungkin seperti itu. Berikan saya kesempatan menguji dia. Kata Allah, silakan. Kau uji dia. Bangkrut, meninggal pula anaknya. Datang lagi setan. Yub, apa Tan? Tentu dalam kitab bukan Yub Tan. Ini supaya enak didengar kan? Apa setan? Ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Dia sudah ambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Sudah diobok-obok kau punya sawit.
Sudah diobok-obok ke batu bara. Dia ambil orang tanpa izin, istrimu lagi diambil. Anakmu lagi diambil. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Nabi Ayub? Anak titipan Allah. Ya namanya yang penitip mau ambil, silakan. Berapa banyak orang dari lahir sudah menikah, tidak punya anak. Saya alhamdulillah punya anak. Sempat saya nikmati anak. Berapa banyak orang sudah menikah, tidak punya anak. Ada juga yang lebih hebat. Tidak menikah, punya anak. Ada begitu? Ada, Pak. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah. Kata Allah, apa kau setan? Kau hebat itu hambaku. Hartanya sudah habis. Anaknya sudah meninggal. Tapi tetap beribadah. Apa kata setan? Enggak. Dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Kata Allah, saya lebih tahu dari kamu. Silakan. Coba uji dah. Aduh, sakit Pak Nabi Ayub. Sakitnya menurut ilmu kedokteran yang saya baca. Sampai detik ini Pak Haji, belum ada yang pernah sakit samanya sakitnya Nabi Ayub. Kalau Bapak alhamdulillah masih bisa duduk-duduk, dengar ceramah. Datang istrinya, Bang, abang kan Nabi, berdoalah, minta kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Saya baru 16 tahun sakit. 16 tahun Pak. 16 tahun Pak Haji. Nabi Ayub sakit 16 tahun. Kata bininya, kau berdoa, kamu kan Nabi. Apa kata Nabi Ayub? Saya lebih lama sehat daripada sakit. Saya malu berdoa kepada Allah. 16 tahun. Bapak baru influenza 2 bulan. Ya Allah, capek saya sudah, ya Allah. Aduh, kenapa saya kenapa begini? Kenapa bukan yang tukang judi, ya Allah? Saya soleh, ya Allah. Wah, kok kalah solehnya Nabi Ayub? Ini manusia 20 tahun sehat, 2 hari sakit, yang 2 hari dia ingat. 20 tahun kau kaya, tiba-tiba bangkrut, itu pun kau masih punya rumah, itu pun kau masih punya tabungan, itu pun masih kau punya mobil, sudah merasa, Allah kenapa kau kasih begini saya, kau tidak adil. Belajar Nabi Ayub. Sakit, baru sakit 2 hari, mencret. Tidak sholat, ya Allah. Capek sudah saya menghadapi sakitku ini, ya Allah. Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Sakit, Nabi Ayub disuruh berdoa. Malu dia Pak. Padahal ibadahnya kuat. Lalu kata Allah, kau tengok kan? Sudah miskin, wafat anaknya, sakit, masih dia sembah aku Tuhannya. Kata setan, ya dia begitu karena dicintai sama masyarakat. Oke, kata Allah, silakan kau uji dia. Setan datang, dia hasut satu kampung di Palembang. Pak Haji, kamu kan sakit. Kami takut ketularan penyakitmu. Kalau kau lama di sini, kami bisa kena penyakit virusmu. Kau keluar dari kampung, diusir dari kampung Pak. Inilah penyakitnya manusia Pak. Dengar ini Pak Wali yang akan dilantik. Oh, Bapak kalau jadi pejabat Pak, biar semut datang ke rumah Pak. Datang, yang tidak bantu kita pun datang. Saya Pak 4 suara di rumah saya kemarin Pak. Siapa? Begitu manusia Pak.
Tapi ketika Bapak hilang jabatan, jangankan orang lain Pak, keluarga aja tidak ada lagi yang mau datang. Ada kawan saya, tadinya pejabat besar, tinggi, tiba-tiba pensiun. Pak, Jampitsus pasti rasakan. Iya kan Pak? Iya. Ketika pensiun, tidak ada, dia bilang Ustaz, tidak ada lagi kenal saya. Saya bilang, dengar Pak, jangankan manusia, kucing saja, kalau dia tahu tidak ada ikan di rumah, dia tidak akan datang itu. Itulah penyakitnya manusia. Kata Nabi Ayub, saya sudah bantu kalian. Kenapa kau tidak tolong saya? Kenapa? Tidak usah kau tolong saya. Jangan kau usir saya. Apa kata pemukanya waktu itu? Kami tahu kau dermawan bantu kami, tapi kami takut ditulari penyakit. Akhirnya Nabi Ayub diusir Pak. Dia tinggalkan kampung halamannya. Dia pergi hidup di tengah padang pasir, hanya berataskan pohon kurma. Tapi tetap beribadah. Tetap taat beribadah kepada Allah. Kata Allah, kau ingat itu? Kau tengok itu? Habis harta, anak wafat, sakit, diusir dari kampungnya, dia tetap beribadah. Kata setan, dia begitu karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya. Kata Allah, silakan kau coba. Coba lagi. Datang istrinya, bang, abang ini kan nabi, berdoalah. Saya malu dek, kalau begitu bang, urus dirimu sendiri, saya tinggalkan kau. Masya Allah. Ada istri begitu Pak. Waktu kita belum pensiun, sayang betul. Waktu kita kaya, sayang betul. Begitu kita pensiun kena sakit-sakitan, dia bilang say goodbye bang. Dia tinggal suaminya. Datang lagi setan. Ayub, ngapain kau beribadah kepada Tuhanmu? Tuh istrimu tinggalkan kamu. Apa kata Nabi Ayub? Istri titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, silahkan. Kalau saya, kau mau pergi, pergi saja. Ku tambah lagi yang baru. Tapi kata Ayub kepada istrinya, silahkan kau pergi deh. Tapi ingat, kalau kau pulang kepadaku, saya cambuk kau 100 kali. Pergi. Harta habis. Anak wafat. Sakitnya luar biasa. Diusir dari kampungnya cepat. Ditinggal sama istrinya. Hidup di padang pasir sendiri dalam keadaan sakit. Beliau tidak bilang, ya Allah, sembuhkan saya. Ya Allah, angkat penyakitku. Tidak. Beliau hanya minta, ya Allah, jangan kau ambil hati dan lidahku. Lalu takjub seluruh makhluk yang ada di langit. Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat, kau turun, hentakkan kakinya Ayub ke tanah. Hentakkan kakinya di tanah. Dengan izin Allah keluar air. Kira-kira seperti kejadiannya air Zam-Zam. Keluar air, lalu Ayub alaihissalam diperintah oleh Allah. Ayub, buka bajumu, sumbat air yang basah itu, keluar itu, basah bajunya, usapkan ke seluruh tubuhmu. Kalau mendengar kisah ini, lepas sudah rasa beban kita. Haji Halim siapalah beliau? Kaya, tapi masih lebih kaya Nabi Ayub alaihissalam. Dermawan membantu orang, masih lebih dermawan Nabi Ayub. Sakit, masih lebih berat sakitnya Nabi Ayub. Nabi Ayub manusia, Nabi Pak. Haji Halim manusia biasa. Tapi Allah menguji Nabi Ayub. Untuk apa Allah kasih ujian meninggal istri? Alhamdulillah. Banyak orang meninggal istrinya tidak didapat jenazahnya. Banyak orang meninggal istrinya tidak ada di tengah-tengahnya. Alhamdulillah. Istri tercinta dimakamkan di pekarangan rumah. Yang artinya setiap saat Haji Halim bisa berkomunikasi dengan istri. Jangan pikir orang meninggal tidak melihat kita. Dia lihat ini Pak.
Itu almarhumah salah satu anggota majelis taklim yang sering dengar ceramah saya. Ini mungkin kebaikan beliau sehingga saya bisa hadir di tempat ini. Saya dilarang dokter, Pak. Alhamdulillah meninggal bisa setiap saat diajak bicara. Saya baru-baru minggu lalu saya pergi ziarah kubur ke bapak saya. Saya ajak ngomong, boleh. Cuma jangan minta doa. Pak, doakan saya supaya cucu soleh. Salah. Masa orang mati mendoakan orang hidup? Saya sampaikan, Pak, alhamdulillah cucu bapak sudah 10 tahun. Pak, saya sudah bikinkan masjid mama saya. Dan saya kasih nama Hajjah Sitimang. Pak, ini di belakang saya bikin masjid untuk bapak. Ini semua saya bikin uang halal, tidak ada uang APBD. Apa dia tidak dengar? Dengar, Pak. Lalu kenapa dia tidak balas? Karena kalau dibalas lari semua kita, Pak. Kenapa tidak didengar? Alam kita sudah berbeda. Almarhumah namanya alam kubur. Kita alam nyata. Ada itu di sini. Oh, ada Ustadz Dasat datang. Oh, ada Ustadz Umar datang. Ada Pak Jampitsus datang. Dan lihat Pak semua ini. Itulah ulama memesankan isi pengajian. Ini Ibu Haja ini. Dia datang. Wahai yang menikmati rumahku. Yang memakan makananku. Yang memakai pakaianku. Kamu ingat saya enggak? Orang sudah meninggal, Pak. Nih. Coba kata Nabi. Kalau meninggal orang sudah putus semuanya. Kira-kira Ibu Haji masih bisa umroh enggak? Enggak. Masih bisa sholat? Enggak. Masih bisa puasa? Enggak. Kata Nabi, putus semua amalmu. Tinggal 3 perkara yang bisa mengalir terus mengelurus. 1, anak yang soleh dan soleha. Saya dengar 6 anak Pak Haji. 1 lelaki, 5 perempuan. Kalau Anda cinta kepada emak kalian, cinta kepada ibunya, bukan cuma sekedar mengeluarkan air mata. Jangan buat dosa. Karena kalau anaknya buat dosa, ibunya dikubur bersedih. Tapi kalau anaknya diajari cucunya mengaji, anaknya mengajarkan cucunya hafalan-hafalan sholat, bahagia itu orang di alam kubur. Ibu bapak, bu, ibu, bu, ibu. Kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi, Pak. Pak Haji, ada kawan saya, sama-sama saya haji. Meninggal istrinya, Pak. Saya bilang luar biasa ini. Nangis, Pak, sampai bengkak matanya. Ini kisah nyata, Pak. Saya bilang dalam hati, hebat juga ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal menangis paling ya sebentar. Ini sampai bengkak matanya, Pak. Dia bilang, Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kusambung hidupku, Ustadz. Dalam hatiku, hebat juga ini Bapak ini. Dia separuh jiwaku, Ustadz. Saya bisa dagang sukses begini karena istri saya yang hebat. Belum 3 bulan, saya pergi jogging di lapangan Karebosi namanya, Pak. Saya jogging, ketemu dia. Ada perempuan di sampingnya. Putih, muda, panjang rambutnya, tidak pakai jilbab. Saya bilang, Haji, siapa? Dia bilang, yang baru, Ustaz. Kawin lagi, Pak. Dia dengarlah istri saya ini, mamanya ceramah saya soal ini. Dia bilang, Ustaz, jadi katanya itu ceramahmu kalau suami istri meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau misalnya saya duluan meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya peluk dia baik-baik. Baru saya bilang, Dek, dengar kau baik-baik sayang ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya. Tuan-tuan,
Dengar. Kalau bapak-bapak meninggal, siapa yang doakan kamu? Temanmu. Lihat itu di grup WhatsApp. Lihat itu grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, jangankan baca Fatihah, jangankan ketik doa. Nggak mau itu Pak. Mengetik doa saja nggak mau. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia nggak baca Al-Fatihah itu. Sudah itu kau dikeluarkan dari grup. Sudah itu diblokir nomormu. Itulah temanmu yang selalu kau temani cerita soal pilkada. Kau cerita Prabowo Jokowi. 24 jam kau bercerita. Habis waktumu untuk melayani dia. Pas kau meninggal, tak bakal dia doakan kamu. Siapa yang doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Bagaimana anak mau doakan orang tuanya kalau anaknya tidak pernah sholat? Tuan-tuan yang saya hormati, biarlah anak kita jual-jual bensin di pinggir jalan. Anak kita kerjaannya seberautan, tapi sholat 5 waktunya tidak pernah putus. Jamaahnya di masjid selalu ada. Bapak mau lihat masa depan Pak Haji Halim, maafkan saya. Bapak mau lihat masa depan Bapak dikubur. Lihat anak-anak kita sekarang. Bapak-bapak mau lihat masa depan Bapak dikubur. Lihat anakmu sekarang. Kalau yang SMA selalu main game aja kerjanya, bakal dia lupa kamu nanti dikubur. Anakmu tidak pernah kau dapati baca Yasin malam Jumat, bakal dia lupa kamu nanti. Sekolah ke luar negeri, titel bertumpuk-tumpuk, kaya anak kita, status sosialnya tinggi. Demi Allah, tidak akan menolong di kuburmu ketika dia tidak baik agamanya. Kita orang tua lebih bangga anak kita pandai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea. Tapi tidak malu kalau anak kita tidak tahu ngaji. Kalau dia pandai bahasa Inggris, emang apa kelebihannya? Apa kelebihannya pandai bahasa Inggris? Jarang yang begitu. Siapa bilang jarang? Kau ke Inggris, anak-anak di sana Pak, semua bahasa Inggris. Apa kelebihannya? Emang kalau anak kita pandai bahasa Inggris, dia berdoa nanti pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Udah dia pakai bahasa Palembang juga. Saudaraku, mari jaga anak-anak kita. Kepada ahli waris, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Almarhumah ibu kalian meninggalkan harta yang cukup, lebih dari cukup. Jangan bertengkar gara-gara warisan. Jaga harga diri orang tua. Biasa anak kita baik Pak Haji, mantu yang masuk. Ini begitu saya lihat kan. Anak kita baik, mantu sesama mantu menghasut. Masa itu anak bungsu? Dia sudah dapat, kamu tidak dapat. Kau lagi anak pertama, goblok memang kamu. Mulai ribut. Jangan. Ini gunanya dakwah. Bapak jangan marah. Siapa undang saya? Ini gunanya takziah. Jangan. Saya ingat, saya sempat lihat Mandra, pemain sinetron. Masuk akal juga saya bilang itu. Carikan saya orang sukses yang hanya mengejar warisan orang tuanya. Itu kata beliau. Kalau Haji Halim, kalau saya tidak salah kan mulai dari awal. Maka cintai orang tua, jangan mempermalukannya. Beliau almarhumah tetap melihat anak-anaknya. Kalau anaknya sudah baik, cucu-cucunya pelihara. Alam kubur bukan persoalan 10 tahun. Alam kubur bukan soal 1000 tahun. Selama-lamanya Pak, tidak balik lagi kita. Saya baru-baru pulang ceramah di Australia. Jadi undang ceramah di Universitas Queensland, Brisbane. Tahu Australia Pak? Pekanbaru. Ada orang Bugis di sana sudah lebih 40 tahun.
Saya tanya berapa anaknya Pak? Dia bilang 5. Masih Islam mereka. Dia bilang yang 2 kayaknya masih Islam, yang 3 sudah tidak jelas agamanya. Saya bilang, Pak, tidak ada gunanya kesuksesan sampai ke luar negeri kalau agama anak-anak kita tidak jelas nanti. Saudara-saudara sekalian, didik agama anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang Pak cerdas-cerdas. Tidak usah khawatir soal masa depan perutnya. Yang kita khawatirkan kalau dia sudah tidak sembah Tuhannya. Orang tua saya tidak ada yang ngorekin di kampung. Miskin secara ekonomi. Guru ngaji di kampung tidak dibayar tiap bulan, bayarnya pakai beras. Alhamdulillah bisa jadi ulama anaknya. Ada kawan saya kaya dulu di kampung. Orang lewat, saya ingat Pak, orang aja lewat depannya kalau kita jalan tunduk. Di rumahnya karena bangsawan. Sekarang hancur anak-anaknya. Itu baru penglihatan dunia. Gimana di akhirat kelak? Adik-adikku atau saudara-saudaraku, anak almarhumah, jadilah anak yang soleh dan soleha. Gimana cara berbuat baiknya kepada almarhumah? 1, doakan. Tidak banyak-banyak doanya kalau orang sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. 3, lipat gandakan kebaikannya. 4, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin. Sudah. Tidak tahu bahasa Arab, tidak mesti bahasa Arab Pak. Daripada bapak ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, kan bingung malaikat. Apa maksudnya ini bapak? Dia mau doakan ibunya supaya lapang alam kuburnya, ternyata doa yang dia baca doa minta hujan. Bingung malaikat. Tidak mesti bahasa Arab. Silahkan. Adik-adikku, saudara-saudaraku, anak almarhumah, begitu lihat kamarnya almarhumah ingat, mama, langsung kirimkan Fatihah. Lihat orang lewat seperti bajunya ibu, langsung diingat. Jangan ingat saja, kirimkan Fatihah. Yang kedua, yang bisa menolong di kubur, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua adalah harta yang telah kita sedekahkan. Ibu-ibu yang di belakang sana, boleh Bu? Yang banyak emas-emasnya ini saya lihat. Hai Bu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya Bu? Istri kedua. Begitu ibu meninggal, itu emas dia cabut. Ini cincin kawin kita dulu ibu. Tidak mau keluar dia kasih sabun. Sudah itu dicabut. Dia cabut lagi, kau punya gelang. Ini hadiah ulang tahun pernikahan kita Bu. Saya belikan kau dulu di Dubai. Cabut. Sudah itu dia cabut lagi, kita punya kalung. Ini dulu waktu kita pergi umroh. Cabut. Sudah itu dia cabut lagi gigi palsu. Sudah itu dibungkus rapi-rapi. Bu, kenapa kau terlalu cepat tinggalkan saya Bu? Dia simpan rapi-rapi di lemari. 3 bulan kemudian ketemu janda, teman SMA-nya. Langsung diambil itu emasnya yang sudah dibungkus rapi-rapi. Dia datang bawakan si janda. Dek, ini perhiasan istri saya sudah mati. Kau pakai lain sayangnya. Bu, daripada emas berlian dipakai istri kedua, mending kasih anak yatim piatu. Jadikan dia masjid. Kasihan kadangkala saya lihat orang kaya, banyak hartanya, tapi tidak ada amal jariahnya. Saya tidak tahu sudah berapa masjid dibikin almarhumah. Bikin masjid. Anak yang baik dia musyawarah. Itu ada tanahnya emak. Memang kita punya hak. Lebih baik kita jual, jadikan dia masjid. Selama masjid itu dipakai, emaknya dapat kiriman pahala. Jadikan amal jariah. Bapak-bapak anak sudah pada jadi, harta ada, jual, jadikan masjid. Ibu-ibu yang kaya,
yang sudah muka-muka sakaratil maut. Wah, itulah enaknya jadi orang kaya, Pak. Kalau kita kaya, biar palsu orang juga bilang asli. Coba kalau anak-anaknya almarhumah pakai emas palsu, orang bilang masa palsu? Ah, asli itu. Kalau kita orang miskin, biar sudah asli, dia bilang apa? Bah, dari mana dia dapat? Maka ibu-ibu yang sudah kaya, orang sudah pada tahu kalian kaya, lebih baik jual yang asli, jadikan masjid, jadikan panti asuhan, kasih penghafal Quran. Yang palsu ibu bapak pakai. Ustadz, bagaimana saya mau punya amal jariah, saya mau punya anak penghafal Quran, tapi anak saya sudah tua dan susah lagi menghafal. Jangan putus asa. Caranya apa? Datang ke pesantren Ustadz Umar. Bib, ada penghafal Quran? Ada. Berapa biayanya 1 bulan? 300.000. Saya tanggung dia sampai sarjana. Selama anak itu menuntut ilmu, ibu sama punya anak kandung sendiri, meskipun bukan dari rahim ibu. Bapak yang ada harta, ada anak, kita punya tahu sepupu kah itu, kemanakan kah itu, dia bagus agamanya, pandai belajar agama, tapi berhenti karena tidak ada duitnya, sekolahkan, bawa ke Timur Tengah, pulang jadi ulama, sama anak kandungnya bapak punya ulama. Jadikan anak yang soleh dan soleha sedekah. Ustadz, saya tidak bisa bangun masjid. Sudah, sumbang sandal. Dicuri orang, alhamdulillah, berarti mau baru lagi. Carikan saya orang, Pak, yang bangkrut karena dermawan. Cari. Saya banyak mendapat informasi. Salah satu sebab Pak Haji Halim bisa seperti sukses sampai sekarang ini karena dermawan. Carikan saya orang pelit, orang-orang yang dermawan disenangi orang, di bangkrut. Tidak pernah kita dengar, Ustadz itu rumah putih kaya dulu, hanya karena dia dermawan bangkrut. Tidak ada, Pak. Dan tidak ada orang tidak senang orang dermawan. Saya mau tanya, bapak-bapak senang menantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Mau lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat pelitnya orang Islam? Waduh, kalau ada artis dia undang ulang tahun, Pak, kasih bisnis kelas pesawatnya, hotel bintang 5, dijemput dan dikawal sama tentara polisi, datang menyanyi hanya bawa alamat palsu. Teng 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 teng. Enggak juga dikasih pegang, dikasih lihat saja, Pak. Pulang kasih 150 juta. Sampai di Jakarta dia pakai maksiat uang kita. Giliran penghafal Quran Bapak undang, Pak Imam Bapak jemput. Bapak jemput? Enggak, dikirimi Grab. Motor lagi. Motor tua pula. Sadelnya sudah basah di sini, Pak. Karena bocor, basah juga celananya Pak Imam. Tidak ada lagi stang kakinya satu di belakang, tak gantung kakinya Pak Imam, kasihan. Hujan satu mantel berdua. Sudah sampai deh, sedikit lagi Pak Imam, sudah sampai lagi 2 tikungan, basah bajunya Pak Imam. Sampai di rumah, salawatan lah, zikir, baca yasin, 1 jam lebih, Pak, kepanasan, tidak ada kipas, basah semua baju. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu mau pulang, Bapak kasih 50.000 dikucak-kucak. Sini Pak Ustaz. Kata suaminya, itu Pak Imam dia tinggalkan kerjaannya, dia datang salawati rumahmu supaya berkah, dia doakan ibumu supaya berkah. Masa cuma 50 kau kasih? Apa kata istrinya? Sudah kasih pisang 2 sisir di situ. Jangan ketawa, saya serius ini. Bagaimana anak kita mau melanjutkan dakwah kalau begini penghargaan kita kepada ulama? Tidak ada ulama kau kasih dia pergi pakai dugem, panti pijat. Tidak. Setelah penuh kebutuhan rumah tangganya, pasti kembali ke anak-anak yatim, ke anak-anak pesantren. Berdermalah, karena itulah yang bisa menolong di kubur. Yang ketiga, yang bisa terus mengalir meskipun kita sudah wafat adalah
ilmu yang bermanfaat. Bapak tidak usah jadi ulama, tapi sebarkan dakwah-dakwah yang ada Bapak dapat. Dapat ceramahnya Ustadz Dasat, sebarkan. Jangan lupa like and share. Punya anak yang soleh dan soleha, banyak sedekahnya, ilmu bermanfaat, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya semua itu. Wafat nanti kita Pak, begitu kita bangkit dari alam kubur, gosok mata. Datang malaikat penanya. Yang pertama ditanya bukan puasa. Yang pertama ditanya bukan haji. Yang pertama ditanya sholatmu. Kalau beres sholat, semua amal yang lain ikut dihisab. Tapi kalau amal sholatnya tidak beres, kata malaikat Allah, hapus semua amalnya, tidak ada gunanya. Biar Bapak datang pengajian seperti ini tiap malam, pulang tetap tidak sholat, tidak ada gunanya. Kenapa sholat penting Ustadz? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bapak haji boleh sambil dagang. Bapak pergi haji bawa sarung jual di sana, boleh, sah hajinya, sah. Bapak puasa sambil nyanyi, boleh, sah. Puasa labbaik Allahumma labbaik, boleh. Bapak tawaf pun boleh sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, sah. Bapak bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Bila kamu, Pak Ustadz ini zakat saya, di sisiku, sah, boleh. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan. Kenapa? Kamu lagi menghamba kepada Allah, tidak boleh ada kegiatan lain. Tidak boleh Bapak sambil Allahu Akbar, begadang, jangan begadang, pasti batal sholat. Kenapa? Tidak boleh ada kegiatan lain, kamu lagi menghamba. Maka sholat paling penting. Ya, ada yang bilang, tidak usah sholat. Ngapain sholat kalau busuk hatimu? Busuk hati beda, sholat beda. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campurkan antara yang hak dan yang batil. Ada lebih keliru lagi. Kenapa kau tidak sholat? Saya masih maksiat Ustadz. Kalau kau sudah maksiat tidak sholat pula 2-0. Menang berdiri dosamu. Tapi kalau sholat maksiat ya satu sama. Mana bagus satu sama 2-0? Mana bagus Pak? Lebih bagus 0-2. Tidak maksiat sholat pula. Lebih sial sudah maksiat tidak sholat. Sholat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Almarhumah sudah arwah. Apakah beliau sudah putus semuanya? Tidak lagi. Tidak putus segala-galanya. Anak yang soleh dan soleha akan dinikmati kebaikannya oleh almarhumah. Harta yang telah disedekahkan ataupun akan disedekahkan akan dinikmati oleh almarhumah. Dan kalau ada ilmu nasihat-nasihatnya, dia ajari anaknya memasak, dia ajari cucunya mengaji, itulah yang akan mengalir terus menerus meskipun sudah tulang belulang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak usah banyak kita ingat, bapak ibu ingat ceramah saya, cukup sebelum tidur tanya diri kita masing-masing, kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah siapkah saya menghadapi kematian? Dan apa bekal dalam menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal adalah agama. Salah satu di antaranya birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan dirikan sholat secara konsisten. Inilah yang disebut hablum minallah, hubungan kepada Allah. Sebelum ibadah yang lain, sholat dulu ini perbaiki. Hablum minannas, sebelum baik sama tetangga dan teman kantor, yang paling utama kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan menjadi amal penyejuk kubur bagi almarhumah. Saya pun kalau ada pahala dan kebaikan saya dapat dalam perjalanan dakwah, termasuk dakwah saya pada malam ini, saya bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau engkau berkenan, aku hadiahkan segala amal yang kuterima dalam acara ini untuk almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan segala kebaikannya, dilapangkan kuburnya menjadi taman-taman surga.
keluarga yang ditinggalkan sabar dan kuat, jadi anak yang soleh dan soleha.